Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu, saya buka lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nah, di antara yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah hikmah, rezeki yang paling besar di antaranya adalah rezeki hikmah, hidayah, rezeki pemahaman, memahami inti dari kehidupan, punya kejelasan dalam tujuan hidup. Kita akan ngebahas tentang spiritual intelligence. Jadi perlu kita pastikan, perlu kita monitor nih, Bapak Ibu. Perlu kita monitor. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, proses belajar kita ada peningkatan dari sisi kematangan spiritual. Ya, bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Dan spirituality ini memang ranahnya lebih ke arah batin. Bagaimana kita mengolah batin. Kalau dalam bahasa saya itu inner game. Sebuah perjalanan membereskan diri kita dari dalam. Karena orang yang spiritualnya matang, dalam beragama pun lebih dewasa. Orang yang spiritualnya matang, insya Allah dia akan menjadi problem solver. Bukan lagi troublemaker. Orang yang spiritualnya matang, dia akan memberi solusi untuk kehidupan ini. Bukan jadi sumber masalah. Karena kalau boleh kita bagi dua, orang itu berada di dua kelompok. Apakah kita bagian dari masalah, atau yang kedua, kita itu bagian dari solusi. Dan pagi hari ini saya coba akan kupas beberapa ciri-ciri orang itu matang dan cerdas secara spiritual. Tapi sebelum itu, coba saya mau nanya, teman-teman, Bapak, Ibu. Karena semua ada ciri-cirinya kan, semua ada tanda-tandanya. Dan ini perlu kita monitor. Sudah seberapa cerdas kita, seberapa matang kita secara spiritual. Orang itu kalau cerdas secara intelektual, ciri-cirinya apa? Punya kecerdasan intelektual. Apa ciri-cirinya? Coba jawab di kolom chat. Juara, juara apa nih Bang Zaki? Nilainya bagus, intelektual, cerdas intelektual. Mungkin nilai eh, akademisnya bagus. Kemudian ya mungkin ngomongnya pinter. Ya, apalagi IP-nya tinggi, ya. Wawasannya itu luas. Dia bisa menjawab banyak sekali persoalan. Wah, pinter dalam menganalisa. Gelarnya mungkin banyak. Itu orang yang cerdas secara intelektual. Kalau orang yang cerdas secara emosi, ciri-cirinya apa? Secara emosi. Kalau tadi kan IQ, sekarang EQ nih. Lebih sabar, bisa nahan marah, pandai berempati, tidak overreact, tidak reaktif ya. Lebih bijak, bisa mengontrol dirinya, ya. Lapang dada, akhlaknya bagus, ramah. Dia
apa bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dia humble nih kata Bu Nurusli, nggak gampang marah, tidak sombong dan rajin menabung, tenang, lembut, menyejukkan. Nah, iya iya, lembut tutur katanya, tidak menyakiti orang lain. Betul, itu yang cerdas secara emosi. Nah, sekarang yang mau saya bahas, apa aja ciri-ciri orang yang cerdas secara spiritual? Mau tahu nggak? Tadi kan kita udah bahas tuh, yang Bapak Ibu tulis di kolom chat. Kalau cerdasnya secara intelektual, biasanya IPK-nya tinggi, wawasannya luas, dia pintar menganalisa, ya, dia pintar membaca situasi dan keadaan. Kalau cerdas secara emosi, dia lebih sabar, dia nggak mudah marah, dia nggak reaktif, dia itu punya empati yang bagus. Itu emotional quotient. Nah, pagi hari ini saya akan coba kupas. Paling tidak ada 9 nih yang berhasil saya rangkum. Ada 9 tanda seseorang itu matang secara spiritual. 9 tanda orang itu cerdas secara spiritual. Ya, kira-kira apa aja? Ada yang bisa nebak nggak? Apa ciri-ciri orang yang matang secara spiritual? Ada 9 yang mau saya sampaikan. Kita langsung kupas aja ya di waktu yang terbatas ini. Yang pertama, ciri pertama, tanda nomor satu, seseorang itu dikatakan matang secara spiritual. Yang pertama, ketika tidak lagi sibuk mengubah orang lain, tapi fokus mengubah dirinya sendiri. Oke, catat ini baik-baik. Jadi orang yang matang secara spiritual itu, perhatian pertama dan perhatian utamanya adalah dirinya sendiri. Oh, saya ini masih lemah, saya ini masih banyak kurang, saya ini masih butuh perbaikan. Kalimat-kalimat ini sebetulnya menunjukkan seseorang itu sadar dan matang secara spiritual. Karena ada orang yang sebaliknya. Orang yang sebaliknya itu gimana? Sibuknya itu nembak keluar terus. Dasar orang itu masih kurang ilmunya itu. Itu orang belum sadar-sadar ya. Orang itu masih duniawi aja pikirannya. Ambisius banget sih dia jadi orang. Jadi nembaknya keluar terus. Selalu menyoroti orang lain. Orang itu kalau biasanya masih terus nembak keluar, berarti belum dewasa. Belum matang secara spiritual. Berapa banyak di antara kita yang terlalu sibuk nembak orang lain, padahal ini ciri pertama. Kalau kita pengen tahu seberapa matang kita secara spiritual, kemana fokus kita. Orang yang spiritualnya matang itu fokusnya ke diri sendiri. Maka ini perlu kita jadikan bahan renungan, Bapak Ibu. Tanya sama diri, melakukan proses yang namanya self-coaching. Aku ini udah dewasa belum ya? Sudah matang belum ya secara spiritual? Aku ini sudah bertanggung jawab belum ya atas hidupku sendiri? Karena kadang-kadang kita tidak take responsibility. Kita nggak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, kita meletakkan tanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup kita kepada orang lain. Ini gara-gara dia nih. Saya kayak gini gara-gara dia nih. Padahal saya jamin tidak ada satupun keadaan musibah mungkin yang kita nggak suka.
itu pasti diundang diantaranya oleh dosa kita sendiri. Makanya orang yang matang secara spiritual itu fokusnya tobat pasti. Astagfirullah. Ini pasti diundang karena dosaku ya Allah. Tanya, aku ini udah sadar diri belum? Udah tahu diri nggak ya? Aku ini sabar nggak ya? Aku ini siap menerima proses apa enggak ya? Dan sebagainya. Orang yang lebih sibuk fokus pada dirinya itu menunjukkan matang secara spiritual. Terus, apakah menasehati orang-orang di sekitar kita nggak penting? Ya itu penting, tapi kita perlu paham tugas pertama adalah membereskan diri sendiri. Ya, ini menunjukkan kematangan spiritual. Dalam konteks kita sebagai orang tua, ngedidik anak, mulai dari diri. Ibda binafsik, itu kaidah dari Nabi SAW. Kalau kata Christine Carter, salah satu pakar parenting, if you want your children to be happy, you go first. Kalau kita kepengen anak-anak kita bahagia, anak-anak kita baik, anak-anak kita soleh soleha, ya mulai dari diri kita dulu. Kalau kita pengen anak-anak kita punya positive vibes, kita dulu jadi orang tua yang positif. Ya, kebanyakan di antara kita sibuknya nuntut sesuatu yang di luar diri kita. Padahal seringkali itu tuh di luar kendali. Yang dalam kendali kita itu ubah diri kita. Halo, masih nyimak ini? Apa jadi merenung? Iya. Padahal teman-teman, kalau kita fokus ngubah diri, itu nanti efek kebaikannya akan nular ke sekitar kita. Banyak orang yang, suami saya itu mas, istri saya itu mas, aduh. Anak-anak saya itu mas, dia sibuk nembak keluar, tapi dia lupa dengan dirinya. Padahal dalam konteks sama anak misalkan, kalau orang tua itu udah banyak contoh, pasti nggak perlu terlalu banyak nasihat. Kita itu terlalu banyak nasihat, tapi kurang contoh. Padahal contoh itu lebih melekat di hati anak dibandingkan 1.000 nasihat. Ya. Kalau kita ngerasa kok nasihat kita nggak didengar, udah jadi kurang contohnya. Karena kalau contohnya udah cukup banyak, satu dua nasihat kecil dengan izin Allah ya, itu akan menghujam ke dalam jiwa. Makanya jantung dari ilmu parenting itu kan mengubah diri, bukan mengubah anak. Solehkan diri kita. Mudah-mudahan energi kesolehan itu juga mengalir kepada anak dan orang-orang di sekitar kita. Rumus inti kalau pengen punya anak yang baik gitu ya, itu cuma 3. Apa itu? Yang pertama, example. Yang kedua, example. Yang ketiga, example. Contoh. Dan orang yang sadar betul, semua itu dimulai dari diri. Saya punya guru, mungkin guru saya ini eh, setiap kali apa yang disampaikan itu selalu berulang-ulang. Sederhana gitu, bukan bukan satu hal yang gimana gitu. Tapi kalimat sederhananya itu kalau kita nyimak nasihat-nasihat beliau itu selalu nancep, jelek masuk ke dalam jiwa. Nah, itu kekuatan ruhiyah. Karena apa yang disampaikan itu betul-betul dilakukan. Dia itu walk the talk. Ya, bukan sekedar ngomong, tapi sungguh-sungguh bermujahadah menempa dirinya. Sehingga kekuatannya itu punya daya hujam yang luar biasa. Oke? Itu ciri pertama dari kematangan spiritual. Ini baru satu nih, kita udah merenung begini ya.
Ada 9 yang mau saya sampaikan. Ya, cepet-cepet aja. Yang kedua, ayo apa coba ciri kedua orang yang matang secara spiritual. Nih, ciri kedua, seseorang itu dikatakan matang secara spiritual adalah ketika dia mulai mampu menerima dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana adanya. Maksudnya apa? Ini kelanjutan dari ciri yang pertama. Ini kelanjutan dari ciri yang pertama. Karena kita tidak harus sibuk dengan orang lain. Kita perlu terlebih dahulu menerima orang lain dengan apa adanya. Baru nanti proses berikutnya adalah mengubah. Bahwa kenyataannya kita itu beda-beda ya kita terima. Termasuk menerima diri kita sendiri. Jadi kaidahnya begini. Self-improvement itu akan sangat optimal ketika diawali dengan self-acceptance. Ya, kita perlu berdamai dulu dengan keadaan. Kita perlu berdamai dulu dengan kehidupan. Kita perlu berdamai dulu dengan diri, berdamai dengan yang sudah terjadi. Baru setelah itu kita bisa improve. Kalau kita masih banyak kecewanya, banyak orang yang suka memarahi dirinya sendiri terlalu berlebihan, kecewa terhadap dirinya, sehingga dia selalu menekan dirinya sendiri. Dan ini kalau nggak hati-hati bisa jadi stres, bisa jadi depresi, bisa jadi sakit jiwa. Jadi terima dulu, terima dulu. Ini langkah awalnya. Bukan berarti ya udah lama saya mah begini emang apa adanya. Bukan, bukan gitu. Tapi ini langkah awal sebelum kita improve. Kita perlu berdamai dulu. Iya, kita perlu punya self acceptance dulu. Memang kita ini punya kekurangan, kita punya kelemahan, tapi jangan jadikan itu alasan untuk membenci dirimu sendiri. Apalagi dijadikan alasan untuk mengusir diri kita dari diri sendiri. Ya, terima dulu orang lain, terima dulu diri sendiri. Nah, ini sebenarnya menunjukkan matang secara spiritual. Makin kita nggak berdamai dengan keadaan, makin susah untuk improve. Makanya, ya Allah hamba ridho, ya Allah hamba ikhlas dengan apapun yang hari ini sedang terjadi. Dan hamba mohon petunjukmu ya Allah, tuntunanmu ya Allah. Bagaimana hamba perlu melangkah, memperbaiki semuanya. Gitu. Tapi jadi awalnya berdamai dulu. Kalau kita masih belum bisa berdamai, berat, dada sempit. Ya. Oke ya, itu yang kedua. Ciri kedua dari orang-orang yang matang secara spiritual. Yang ketiga sekarang. Nah ini. Oh, ini panjang nih kalau mau kita bahas. Ciri ketiga, seseorang itu sudah cukup matang secara spiritual. Cukup cerdas secara spiritual. Dia punya spiritual intelijensi yang baik. Ketika kita tidak lagi membebankan beragam harapan kepada orang lain. Dan fokusnya itu memberi aja dan berbagi. Masih ingat kalimat yang sering saya sampaikan? Berharap kepada selain Allah itu adalah patah hati yang disengaja. Nah, orang yang matang secara spiritual sadar betul akan hal ini. Orang yang matang secara spiritual itu tidak banyak meletakkan harapan kepada orang lain. Aku kepengennya kamu begitu dong. Kamu harus begitu. Aku butuh ustadz yang kayak gini. Aku ingin eh, temen tuh yang kayak gini. Menurutku kamu tuh harusnya begini loh. Jadi kita membebankan harapan-harapan ideal kita kepada orang lain. Padahal dengan begitu justru itu akan bikin kita susah.
kita akan bikin banyak kecewa dan itu jadi beban batin. Ya. Misalkan kita punya kriteria teman yang baik, kriteria idealnya teman yang baik tuh kayak begini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi setiap kali ada teman baru, ya kita selalu aja bikin rapot untuk teman kita itu. Oh, orang ini dia ramah sih, tapi dia jarang mandi. Dia enak sih kalau diajak ngobrol, tapi kalau kalau ke warung mintanya ditraktir terus. Jadi kita tuh selalu ngelihat orang tuh dengan penilaian-penilaian, menghakimi gitu. Akhirnya banyak kecewa. Ya nggak apa-apa, kita memang perlu pilih-pilih kalau mau bergaul. Ya. Tapi bukan berarti keseharian kita menghakimi orang terus. Ya. Membebankan harapan kepada orang-orang tuh harus begini, harus begitu. Oh, pasangan ideal tuh menurut saya begini loh. Nah, ini alamat nanti kalau kita sudah punya pasangan, kita selalu bikin rapot tentang pasangan kita. Dia udah cocok belum ya sama standar yang kita mau? Ini jadi beban. Orang yang matang secara spiritual, dia udah nggak lagi banyak meletakkan harapan kepada manusia. Kalaupun dia punya harapan, harapan itu dia serahkan kepada Allah. Fokusnya apa? Kalau kepada manusia, memberi, berbagi. Iya, coba kita cek. Ini kalau mau latihannya ya, untuk bisa menumbuhkan kematangan spiritual. Coba cek, apa ya yang bisa aku bagikan pada orang-orang di sekitarku? Apa yang aku mampu untuk aku beri? Kalaupun bisa beri harta, bagus. Kalau belum punya harta, apa? Tenaga. Tenaga apa yang bisa kita sumbangkan untuk orang lain? Saya punyanya ilmu. Ya udah bagikan ilmu. Fokus itu ngasih gitu. Orang yang matang secara spiritual, mereka sibuk dengan apa-apa yang bisa diberikan. Bukan apa-apa yang bisa dia dapatkan, bukan apa-apa yang dia inginkan dari orang lain. Yang dia pikir hanya memberi dan berbagi, bukan mengharapkan atau meminta kepada orang lain. Akhirnya efeknya dia nggak akan banyak beban dalam hidupnya, nggak akan banyak kecewa, hidupnya nggak akan banyak susah. Ya. Dan ini kan diantara ciri-ciri orang ikhlas kan. Ciri-ciri orang ikhlas tuh ngasih aja. Segala kebaikan yang kita berikan akan kembali juga kebaikan, akan apa? Kembali lagi kebaikan itu. Do good and the good will come to you. Al jazaul ihsan illal ihsan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi lakukan, lupakan. Kalau kita mau berharap, berharaplah kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Gimana ayatnya? Dan hendaklah hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Ini obat capek, teman-teman. Ini charging yang luar biasa. Punya daya besar yang akan membuat kita bangkit lagi kalaupun kita lagi lelah. Ya, kan gitu kan ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ayat yang di Quran surat Al-Insyirah itu tuh ngecas banget. Kalau kita lagi capek, kalau kita lagi sempit, Allah pertama mengingatkan kita dalam setiap kesulitan ada kemudahan, bahkan lebih banyak potensinya. Setiap kali kamu sudah selesai dalam satu amal, jangan berhenti, jangan merasa puas dengan amal itu, bangkit lagi, kerjakan pekerjaan yang lain, amal yang lain. Dan kalau kamu capek, hendaklah engkau berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Jadi nggak nunggu ucapan terima kasih dari orang, nggak banyak apa dia berharap diapresiasi sama orang, nggak. Fokus aja ngasih.
Karena dia yakin Allah itu sudah maha melihat, maha menghitung, maha membalas, dan sempurna balasannya. Oke ya? Kira-kira dari tiga ciri ini, gimana rasanya? Kita udah matang belum nih secara spiritual? Harusnya makin banyak kita ngaji, kita makin matang secara spiritual. Oke, ciri yang keempat. Ciri yang keempat, seseorang itu matang secara spiritual bahwa saat kita sudah memahami apa yang kita lakukan, akan kita rasakan hasilnya. Jadi tenang aja. Tadi udah saya sebutin ayatnya. فَمَا يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan akan kita rasakan hasilnya, balasannya. Sekecil apapun kejelekan akan kita rasakan juga efeknya. Makanya orang yang matang secara spiritual ngerti banget dengan kaidah hidup ini. Akhirnya dengan kematangan spiritualnya, seseorang itu akan hati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena nanti itu ada panennya. Ini rumus hidup. Apapun yang dilakukan, akan kita nikmati hasilnya. Karena kadang-kadang tuh kita suka meremehkan keburukan-keburukan kecil. Padahal tuh bakal balik. Kalau kita nggak tobat ya, itu pasti ada efeknya. Makanya orang yang matang secara spiritual, dia akan punya powerful positive intention. Pokoknya kalau mau berprasangka, berprasangka yang baik-baik. Kalau mau ngomong, ngomong yang baik-baik. Kalau mau bertindak, bertindak yang baik-baik. Bersikap, bersikap yang baik-baik. Kenapa? Karena dia yakin segala kebaikan itu akan kembali. Kalau kita memudahkan urusan orang, kita nolong orang, sebetulnya kita sedang memudahkan urusan kita sendiri. Ya, itu akan datang tuh dari jalan yang bahkan tidak kita duga. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mempersulit urusan orang, kita nyusahin orang, kita nipu orang, itu kita sedang menanam ranjau yang suatu saat akan kita injak sendiri. Hukum timbal balik, gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk hati-hati. Dan orang yang sudah matang secara spiritual, dia sadar banget dengan hal ini. Jadi kalau mau bantuin orang, kalau mau nolong orang, kalau mau doain orang, lepas aja, nggak kemana-mana kok, itu bakal balik. Ya. Dalam ikhtiar, dia ikhtiarnya pasti akan totalitas. Kenapa? Karena dia sadar betul, nggak ada yang sia-sia. Allah itu maha mencatat, maha mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya. Walaupun secara kasat mata, secara zahirnya kok kayaknya belum ada efek apa-apa dalam hidup saya, orang yang paham ini akan tetap berbaik sangka. Semua nggak ketukar, semua ada balasannya. Oke ya? Nah, itu yang keempat. Gimana nih? Udah cukup belum? Apa lanjut? Baru sampai empat aja kita udah banyak merenung ya. Yang kelima, indikator yang kelima, seseorang itu matang secara spiritual. Ketika kita udah nggak sibuk lagi memamerkan, menunjukkan kepada dunia bahwa diri kita tuh baik, diri kita tuh benar. Tahu sih. Ya. Masalahnya kita tuh kan sekarang hidup di era pencitraan ya, di era sosial media. Padahal orang itu kalau sudah matang secara spiritual, dia nggak akan terlalu banyak menunjukkan dirinya. Dia nggak terlalu apa
nggak terlalu pengen dilihat orang, ya. Ini satu hal yang berat karena kita sekarang ada di dunia medsos, Twitter, Instagram, Facebook. Ya, Twitter udah nggak ada ya sekarang, X ya. Jadi hari ini tuh di zaman kita ini seakan-akan tidak cukup jadi orang baik, tapi kepingin juga dikenal sebagai orang baik, bahkan ingin viral sebagai orang baik. Nah ini beban batin. Nggak apa-apa, kita memang perlu juga punya amal yang terang-terangan. Tapi itu bukan dalam rangka ingin menunjukkan bahwa kita baik, tapi ini sebagai syiar. Kalaupun pada akhirnya kita dikenal orang, ya alhamdulillah. Tapi bukan untuk dicari, bukan untuk di apa pamerkan. Cukup jadi orang baik, nggak perlu ingin dikenal, apalagi ingin viral jadi orang baik. Itu sebenarnya kita lagi nambah beban. Jadi tiga tuh bebannya. Harusnya bebannya satu, ini sekarang jadi tiga bebannya. Beban tiga tuh apa? Beban yang pertama, kita menjalankan kebaikan. Itu aja udah susah, itu aja udah berat. Ditambah lagi beban yang kedua, ingin menunjukkan atau memamerkan kebaikan. Lebih berat lagi. Ditambah lagi yang ketiga, harus viral. Harus banyak yang nge-like. Dan sebagainya. Harusnya bebannya cuma satu, melakukan kebaikan saja sudah. Tapi kita nambah jadi tiga. Itu kan tidak matang secara spiritual. Ada orang yang matang secara spiritual, ya sudah puas dengan penilaian Allah. Allah itu maha halus, maha melihat. Walaupun sebesar zarrah tadi ya, sebesar biji zarrah, sebesar atom, Allah maha lihat, Allah maha mencatat, sempurna catatannya. Ya, gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, terus orang lain tahu, ya itu nggak masalah, nggak masalah. Semoga jadi syiar, jadi dakwah. Tapi kalau sampai kita ada beban sengaja, seakan-akan ini perlu dipamerkan, ya kalau niatnya supaya orang lain meniru saya, ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang menata niat itu kan rumit ya. Kalau kita mau jujur, itu banyak riaknya, banyak sombongnya di situ, gitu. Nyaman teman-teman. Hidup yang puas dengan pandangan Allah itu nyaman sekali. Dan inilah di antara kekuatan ikhlas. Itu yang kelima. Kebanyakan kan nih? Bukan berarti kita nggak boleh syiar. Syiar itu boleh. Tapi kita perlu sadar untuk menata niat supaya lurus gitu ya. Yang keenam. Nah ini berkaitan sebetulnya. Saling berkaitan. Yang keenam itu ciri orang yang matang secara spiritual. Ketika sudah tidak sibuk lagi mengejar persetujuan dan pujian orang. Kita ini terkadang suka direpotkan sama pandangan dan pikiran orang lain. Bener nggak sih? Kira-kira dia setuju nggak ya sama apa yang saya ucapkan? Kira-kira orang nanti muji saya nggak ya kalau saya melakukan ini? Kira-kira orang cocok nggak ya dengan apa yang saya lakukan? Jadi cocok tidak cocoknya orang, pujian atau celaan orang, ini sebenarnya menunjukkan kita tidak terlalu yakin dengan kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan. Harusnya kalau kita sudah yakin bahwa ini benar, kita sudah yakin bahwa ini baik, kita nggak perlu repot lagi menunggu persetujuan atau pujian orang. Kan sering saya sampaikan, di antara penderitaan terbesar manusia menurut para pakar, seorang profesor namanya Rory O'Connor, ini salah satu tokoh di bidang positif psikologi. Jadi yang paling bikin nyiksa diri itu ternyata bukan persoalan keuangan,
ekonomi, bukan persoalan kesehatan fisik, ya. Yang paling menyiksa seseorang itu saat dia sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, ya. Capek itu, ya. Nanti teman-teman yang ketinggalan bisa lihat aja di rekaman YouTube-nya ya. Teman-teman bisa cari di YouTube Mahatuan Quran Institute. Nanti mau kita ubah tuh namanya jadi pesantren karakter Quran. Ya, rekaman inspirasi subuh itu ada di situ semua, Masya Allah. Ini yang keenam, nggak sibuk lagi. Jadi orang yang matang secara spiritual, dia pede, humble confidence. Dia nggak butuh persetujuan orang, mantep dengan apa yang dia lakukan karena dia tahu bahwa ini adalah kebaikan, ini adalah kebenaran. Oke ya, itu ciri yang nomor 6. Lanjut, berapa lagi nih? Berikutnya, ciri yang nomor 7. Seseorang itu matang secara spiritual, cerdas secara spiritual, saat kita tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu membandingkan orang lain dengan dirinya. Ini dua-duanya masalah. Membandingkan itu biasanya ciri orang yang tidak percaya diri. Dia tidak yakin dengan kebenaran atau langkah yang dia ambil. Atau kalau yang dibandingkan itu orang lain dengan dirinya, itu ciri orang yang sombong. Dia merasa benar sendiri. Begitu aku merasa benar, aku ingin orang lain seperti aku. Biasanya terjadilah membandingkan orang dengan dirinya. Oh, dia tuh harusnya kayak aku loh. Kayak aku gini nih harusnya nih. Dia tuh harusnya niru aku. Nah, itu kan membanding-bandingkan. Itu ciri orang yang sombong. Atau dibalik, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Nah, itu ciri orang yang nggak percaya diri. Jadi mental perbandingan ini masalah, teman-teman. Kalau nggak hati-hati, kita jadi orang yang akhirnya nggak bersyukur, kurang syukur, atau ada kesombongan di situ. Padahal kita punya kisah yang berbeda-beda. Hidup itu bukan pertandingan atau perbandingan. Hidup itu adalah perjalanan. Ya, kalau kata guru saya, comparison is dangerous. Don't compare, just don't. Perbandingan itu berbahaya. Jangan suka banding-bandingkan. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan suka banding-bandingin anak. Nggak bagus itu buat mental anak. Anak itu punya apa kecerdasannya masing-masing, dia punya karakternya masing-masing. Hati-hati kalimat sama anak kita. Dek, kamu tuh kayak kakak loh. Harusnya tuh kakak tuh gitu tuh. Nggak boleh itu Bapak Ibu. Ya. Karena orang itu ketika dibandingkan, itu sebetulnya secara nggak langsung kita sedang membanting harga dirinya. Ya mungkin kakaknya pinter secara matematika, adanya pinternya yang lain. Mungkin kakaknya begini, adanya nggak boleh banding-bandingkan. Sekarang saya tanya, bagi yang suka banding-bandingin anak, kita sendiri kalau dibanding-bandingkan enak nggak, Bu, Pak? Ya, suami kita ngomong nih misalkan, Mah, kamu tuh kalau di rumah pakai baju yang bagus dong, ya. Jangan dasteran terus, pakai baju yang rapi, yang wangi. Sampai sini masih nggak masalah. Begitu ditambah kalimatnya, itu tuh kayak tetangga sebelah itu loh. Ah, coba enak gak dibanding-bandingkan? Seseorang itu kalau dibanding-bandingkan, itu harga dirinya lagi dibanting. Bapak tuh harusnya kayak itu tuh, kayak dia tuh. Ah, itu nggak boleh, itu nggak enak Bapak Ibu. Kamu tuh harusnya kayak tuh tetangga.
itu akan meninggal. Jadi siapa di sini yang masih suka hobi banding-bandingin, banding-bandingin orang itu nggak bagus secara mental. Dan orang yang matang secara spiritual, enggak, dia nggak sibuk compare ya. Don't comparison is dangerous. Don't compare, just don't. Ya. Fokus kita itu, kalaupun kita mau membandingkan diri kita, bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa lalu. Kita harus lebih baik dari kemarin. Nah itu ukurannya itu diri sendiri. Jangan ngukur diri kita dengan ukurannya orang lain. Ya, itu nggak fair. Masa kita ngukur baju kita pakai ukuran baju orang lain? Kita mau beli baju nih, terus saya nanya sama Bang Zaki, ukuran bajunya apa? Ya kan lucu, bajunya mau saya pakai kok. Ya, gitu. Makanya ini penting. Akhirnya orang yang suka membandingkan dirinya itu akan banyak insecure dalam hidup. Ada nggak insecure yang diperbolehkan? Ada insecure yang diperbolehkan itu dalam urusan akhirat. Kenapa ini boleh? Karena kalau insecure dalam urusan akhirat, nggak akan bikin dada kita sempit. Yang ada malah bikin kita semakin sadar dan bikin kita makin semangat. Eh, pengen ya. Itu iri yang diperbolehkan tuh, kata Nabi. Ada orang yang sedekahnya luar biasa. Ada orang yang sholat malamnya luar biasa. Ada orang yang akhlaknya bagus. Ya. Nah, itu insecure yang diperbolehkan. Ya. Karena kalau insecure dalam hal itu, insya Allah kita nggak akan sempit dadanya. Malah jadi semangat. Kebanyakan dari kita itu insecure dalam urusan dunia. Merasa akhirnya dia nggak berdamai dengan dirinya sendiri. Setiap kali ngelihat cermin itu, dia seakan-akan membenci dirinya sendiri. Ya, oke. Itu ciri yang nomor 7. Nomor 8. Ini udah setengah 7 nih ya. Saya percepat. Ciri orang yang matang secara spiritual adalah ketika mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan dia mampu mengendalikan keinginannya. Ini kan kadang-kadang suka rancu nih, kebutuhan dan keinginan. Makan itu kebutuhan, tapi harus nyari restoran yang mewah, nah itu keinginan. Ya, apalagi ya minum itu kebutuhan, tapi kalau harus minum yang mahal, yang bermerek itu keinginan. Jadi bedakan nih mana kebutuhan, mana keinginan. Bukan berarti kita nggak boleh memenuhi keinginan, boleh kan ini udah pernah saya bahas ya. Coba cari nanti rekaman di Inspirasi Subuh, kajian saya judulnya itu menata keinginan. Punya keinginan boleh dan kita boleh memenuhi keinginan itu, tapi selama dikendalikan. Kalau keinginannya keinginan yang baik ya nggak masalah. Ada beberapa keinginan yang itu mendukung kebutuhan kita, itu nggak masalah. Tapi ada banyak banget keinginan yang nggak penting dalam hidup, betul nggak? Karena kita didorong oleh nafsu. Ya, makanya kalau punya keinginan itu, bagaimana tipsnya? Jangan langsung diikuti, jeda dulu. Yang paling ideal itu istikharah dulu. Kasih waktu dulu, renungkan dulu. Ini apakah betul-betul saya butuhkan atau sekedar saya inginkan. Beli HP baru, boleh. Ya, tapi ini nih kebutuhan apa keinginan? Kalau kebutuhan walaupun mahal, beli. Tapi jujur, itu kebutuhan. Kadang-kadang kita suka nggak jujur. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat sih. Ini mah keinginan aja. Ya, gitu. Dan biasanya ini ya, eh, Bapak Ibu, kalau memang sudah butuh, itu Allah akan cukupi. Serius saya. Ya. Saya itu dulu, Bapak Ibu, HP saya tuh sederhana sekali ya. Ya kameranya seadanya.
Makanya kalau Anda lihat video-video konten saya di Instagram, itu kelihatan tuh kan kameranya kurang berkualitas. Wah, saya sadar nih saya butuh punya HP yang lebih bagus karena ini untuk kepentingan syiar, kepentingan pekerjaan, ya. Karena saya banyak bikin video, tapi masih dalam proses perenungan tuh. Ini butuh apa cuman ingin ya? Karena harganya lumayan mahal. Allah tahu tuh kalau memang kita betul-betul butuh, Allah cukupi. Tiba-tiba ada yang beliin saya handphone. Ada salah seorang eh, apa sahabat, ya salah seorang alumni di Samarinda. Ya saya nggak sebut namanya ya, takut beliau nggak berkenan. Ya, Mas Oni, handphonenya ganti ya. Kaget saya. Sekarang mudah-mudahan jadi almajariyah buat beliau nih. Jadi kalau itu kebutuhan, nanti Allah penuhi. Allah penuhi. Nggak usah khawatir teman-teman. Kadang-kadang kita tuh suka sibuk sama keinginan. Ya, gitu. Laptop. Laptop ini kalau buat saya kebutuhan kan. Zoom seperti ini. Pastikan kayak mic nih. Mic ini kebutuhan nih. Bapak Ibu kalau mic-nya nggak bagus kan dengar webinar ini nggak nyaman ya. Ketika itu sadar sebuah kebutuhan, kita minta kepada Allah. Jalannya ketemu. Kadang-kadang yang membuat kita memaksakan diri itu seringkali keinginan. Kembali lagi, karena kalau itu sudah kebutuhan, nanti jalannya ada. Ya. Ini ciri orang yang matang secara spiritual. Nomor 8. Terakhir, nomor 9. Apa ciri orang yang matang secara spiritual yang ke-9? Saat kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal material. Nah, ini. Jadi orang-orang yang spiritualitasnya itu matang, kebahagiaannya itu tidak tergantung pada hal-hal di luar dirinya. Saat ini juga, detik ini juga, saya bisa bahagia apapun yang saya miliki. Materi apapun yang menempel pada saya, ya itu nggak ngaruh. Karena banyak orang yang kebahagiaannya bergantung pada hal-hal materi. Nanti, Mas, kalau saya udah punya ini, punya itu, baru saya bahagia. Nggak apa-apa. Punya materi itu bukan bukan dilarang, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada itu. Ini masalah. Ya, kebahagiaan materi itu durasinya singkat.